Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Rosana Eri dan hari ini kita akan bertemu lagi dalam perkuliahan manajemen operasional sesi yang ke-10 dengan topik Just in Time, TPS, dan operasi ramping. Seperti biasa, kita akan menggunakan buku acuan J. Heiser dan Barry Render yang diterbitkan oleh Pearson. Oke, mari kita masuk ke bagian awal dari perkuliahan kita, yaitu mengenai definisi. Definisi dari just in time, TPS, dan operasi ramping itu seperti apa? Kita mulai satu persatu dari yang pertama terlebih dahulu, yaitu just in time. Just in time ini kalau diterjemahkan artinya adalah tepat waktu. Jadi kalau dalam manajemen operasional, just in time ini didefinisikan sebagai pemecahan masalah yang berkesinambungan dan diharuskan. Dia juga melalui pemusatan perhatian pada terobosan dan pengurangan pada sediaan. Nanti kita akan lihat just in time ini di sebuah bagan gitu ya, buyernya seperti apa, suppliernya seperti apa. Jadi ya kita nanti akan mengerti lebih banyak lagi pengurangan sediaan yang seperti apa, pemusatan perhatian yang seperti apa, dan berkesinambungan yang seperti apa. Berikutnya yang kedua, yaitu Toyota Production System. Kalau kita lihat Toyota kayak gitu ya, pasti ini dari Jepang, tapi yang dimaksud dalam pengertian kali ini, TPS ini, itu bukan Toyota yang harus mobil gitu ya, tapi ini memang dia manajemen operasional ini, konsepnya itu dari Jepang. Toyota Production System ini didefinisikan sebagai sistem produksi dengan penekanan pada kemajuan berkesinambungan. Dia juga penghormatan bagi sumber daya manusia, seperti umumnya yang ada di Jepang ya. Pasti manajemen operasional kalau di Jepang itu lebih ke penghormatan pada SDM-nya itu tinggi, dan dia juga praktik kerjanya standar, khususnya disesuaikan dengan lini perakitan. Jadi TPS itu akan ngomongin tentang hal-hal semacam ini. Nanti kita juga akan mempelajarinya satu persatu dalam slide selanjutnya. Kemudian yang ketiga itu adalah lean operation atau operasi ramping. Apa ini operasi ramping atau lean operation? Ini adalah operasi yang menyediakan pelanggan tepat yang dibutuhkannya, yakni kapan pelanggan menghendakinya tanpa buangan melalui peningkatan yang berkesinambungan. Jadi ini pas banget kapan dibutuhkan, terus mengurangi juga buangan, terus peningkatannya juga berkesinambungan atau berkelanjutan kayak gitu. Ini juga nanti akan dibahas satu persatu dalam slide-nya, termasuk nanti kita di akhir bisa menilai apa bedanya dari manajemen atau konsep manajemen operasional dari tiga hal ini. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai 7 buangan atau 7 ways. Kita ngomongin apa sih ini? Ini kan tadi kita ngomongin tentang just in time. Just in time itu intinya adalah pemecahan masalah yang berkesinambungan, yang pada intinya adalah pengurangan sediaan gitu. Pengurangan sediaan atau mengurangi hal-hal yang tidak berguna atau buangan istilahnya. Nah, kita akan membahas apa aja sih buangan-buangan yang perlu diminimalisir, karena buangan ini akan menghamburkan banyak uang perusahaan. Kalau kita bisa meminimalisir hal ini, kita akan tidak banyak kehilangan uang di perusahaan. Nah, 7 buangan ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah produksi berlebih. Ini jangan sampai dalam suatu perusahaan memproduksi produk yang berlebih. Ini produk yang berlebih itu apa sih? Barang yang tidak dipesan atau memproduksi barang yang lebih awal dari sebelum dibutuhkan gitu ya. Jadi takutnya pas hari hanya itu justru expired. Jadi memproduksi lebih awal atau memang tidak dipesan barang tersebut. Yang kedua itu adalah antrean. Antrean ini perlu dibahas karena antrean ini adalah waktu yang tidak dipergunakan bagi sebuah pabrik atau manufaktur untuk mengerjakan apa-apa. Jadi jangan sampai ada waktu yang terbuang. Yang ketiga itu adalah transportasi. Transportasi ini jangan sampai ada proses dalam pengangkutan yang lebih dari satu kali, karena ini yang juga akan pembuangan waktu, pembuangan emisi dan lain sebagainya.
Yang keempat itu mengenai persediaan. Jangan sampai ada bahan mentah atau bahan-bahan pokok, bahan-bahan dasar yang memang tidak dibutuhkan oleh persediaan. Jadi memang harus dihitung secara seksama berapa yang dibutuhkan. Yang kelima, tentang gerakan. Jadi gerakan-gerakan yang ada di perusahaan tentunya yang tidak memberikan nilai tambah pada suatu produk itu adalah buangan juga. Yang keenam, proses berlebih. Nah, ini adalah proses-proses yang dilakukan di perusahaan tersebut yang tidak memberikan nilai tambah, itu juga buangan. Yang ketujuh, produk yang rusak atau reject gitu ya, barang-barang yang rusak, barang yang dikembalikan, klaim garansi dan lain sebagainya, itu juga merupakan buangan. Jadi hal-hal ini, 7 hal ini yang harus dikurangi atau kalau bisa diminimalisir dalam sebuah perusahaan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini adalah just-in-time partnership atau partnership dalam just-in-time. Kita ingat-ingat kembali di slide bagian awal-awal tadi bahwa just-in-time itu kan pemecahan masalah berkesinambungan atau berkelanjutan, kemudian juga dia mengutamakan terobosan-terobosan dan gimana caranya dia mengurangi sediaan kayak gitu. Jadi kita bisa ngelihat just-in-time apa saja yang bisa dilakukan di bagian suppliernya, di bagian buyernya, bagian shippingnya, dan bagian quantitiesnya seperti apa. Nah, kita bisa lihat nih apa aja yang bisa dilakukan. Misalnya di suppliernya, lokasinya locate near buyer atau lokasinya dekat dengan pembeli. Nah, ini bisa mengurangi sediaan, lebih efektif gitu ya. Terus kemudian extend just in time technique to their supplier. Jadi just in time juga ada di suppliernya. Terus include packagingnya seperti apa, detail ID dan routing label. Terus fokus on core kompetensi, jadi fokus dalam kompetensi inti dalam perusahaan itu. Terus di bagian buyernya apa aja yang bisa dilakukan, misalnya share customer preference dan demand forecast, jadi share kepada customer gitu ya tentang preferensi atau pilihan-pilihannya dan juga forecast atau perkiraan permintaan. Terus minimize product specification, jadi meminimalkan spesifikasi produk, jadi produk-produknya lebih general. Nah, ini juga akan mengurangi sediaan tentunya. Terus kemudian support supplier innovation and price competitiveness, jadi mendukung inovasi suppliernya juga, terus bisa juga price kompetitif, jadi bersaingnya di bagian harga. Terus membangun long term relationship atau membangun hubungan atau relationship kerjasama jangka panjang. Nah, ini di buyernya dan lain-lain, ini ya masih ada yang belum saya bacakan. Terus kemudian di bagian quantitiesnya produce small lots, jadi memproduksi lebih kecil lots kayak gitu. Terus deliver with little overage and underage, with mutually developed qualities requirement, produce with zero defect kayak gitu dan lain sebagainya. Terus nanti di shipping juga seperti itu, melihat joint rescheduling and shipping efficiency, jadi lebih efisiensi dalam shipping gitu ya, pengiriman gitu, kemudian juga dalam hal scheduling gitu, juga efisien di penjadwalan. Terus kemudian consider third party logistic, use advanced shipping notice, ship frequent small order kayak gitu dan lain sebagainya. Sebenarnya masih bisa banyak hal yang bisa dilakukan terkait dengan pengurangan sediaan. Nah, ini sangat tergantung pada perusahaan-perusahaan. Ini buku dari beberapa tahun yang lalu gitu ya. Sekarang perkembangan just in time juga semakin baru lagi dan banyak lagi strategi yang bisa diterapkan dalam just in time. Gimana caranya memecahkan masalah yang secara berkelanjutan, dia menciptakan terobosan-terobosan dan mengurangi sediaan. Nah, ini sangat tergantung pada perusahaan itu. Soalnya pemecahan masalah berkesinambungan. Nah, masalah
terbesar dari perusahaan ini apa? Di suppliernya, di buyernya, di shippingnya, atau di quantitiesnya. Nah, nanti kita akan merumuskan strateginya juga lebih banyak ke situ. Terus terobosan mana aja yang bisa masih bisa ditembus oleh perusahaan itu. Tiap perusahaan ini biasanya beda-beda, dan ini hanya contoh-contohnya saja. Jadi setiap perusahaan tetap bisa berinovasi lebih dari ini. Oke, selanjutnya di slide ini kita akan belajar tentang TPS atau Toyota Production System. Kenapa sih namanya Toyota? Toyota kalau di Indonesia itu adalah merek mobil, tapi kenapa ini dinamakan Toyota? Karena dulu konsep ini dikembangkan di perusahaan Toyota di Jepang sana, dan ini pada akhirnya banyak diadopsi oleh perusahaan-perusahaan lain. Karena awal mulanya ada di Toyota, maka konsep ini dinamakan Toyota Production System, dan hingga saat ini banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan lainnya. Dan ada 3 hal yang dibahas dalam TPS ini. Yang pertama adalah perbaikan berkesinambungan atau Kaizen. Kaizen ini bahasa Jepangnya gitu ya, bahasa Indonesianya perbaikan berkesinambungan, atau kalau dalam buku ini diartikan sebagai pemusatan perhatian pada kemajuan berkesinambungan. Caranya seperti apa ya? Caranya dengan cara melakukan banyak kegiatan-kegiatan pelatihan, terus kemudian riset juga dilakukan secara berkesinambungan atau berkelanjutan, karena semuanya bisa berkembang. Yang kedua adalah penghormatan bagi sumber daya manusia. Jadi mereka menekankan bahwa manusia itu orang yang bisa direkrut, dilatih, dan diperlakukan sebagai pekerja berpengetahuan. Jadi orang yang berpengetahuan dan terus berkembang. Jadi penghormatan mereka bagi SDM itu sangat bagus. Kemudian yang ketiga, dalam TPS ini pasti akan membicarakan praktik kerjanya. Praktik kerjanya seperti apa? Yang pertama, itu pekerjaan dispesifikasikan secara lengkap, baik secara isi, urutan, waktu, dan hasil. Jadi spesifik sekali ke dalam TPS ini. Kemudian yang kedua, pelanggan internal dan eksternal itu dilihat secara langsung. Personel, khusus, metode, waktu, dan jumlah itu dilihat secara langsung, internal maupun eksternalnya. Yang ketiga, aliran produk dan jasa itu bersifat sederhana dan langsung. Barang dan jasa itu diarahkan menuju orang atau mesin tertentu. Jadi diarahkan habis ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, peningkatan dalam sistem harus dibuat sesuai dengan metode saintifik. Jadi semuanya harus secara saintifik, berpikirnya logik, saintifik, berbasis kepada keilmuan. Kira-kira itu yang ada dalam TPS atau Toyota Production System. Oke, berikutnya kita akan belajar mengenai operasi-operasi ramping atau operasi-operasi dalam lean production. Ada 2 hal yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah membangun organisasi ramping atau membangun organisasi yang lean production. Yang kedua adalah keberlanjutan sistem itu sendiri. Kita mulai dari yang pertama, yaitu dari membangun organisasi ramping atau membangun organisasi lean production. Itu seperti apa membangunnya? Ada banyak cara yang bisa dilakukan. Itu semua ada di bukunya J. Heiser juga. Saya akan bahas beberapa. Cara yang pertama yang bisa dilakukan adalah menggunakan teknik-teknik just in time untuk menghilangkan secara virtual seluruh persediaan. Jadi kita bisa menggunakan sistem just in time ini untuk mengurangi persediaan. Yang kedua, itu membentuk sistem yang membantu pekerja menghasilkan produk yang sempurna setiap waktu. Jadi pastikan bahwa produk yang dikeluarkan oleh perusahaan kita setiap waktunya adalah dia produk yang sempurna. Supaya apa? Supaya tidak ada buangan macam-macam ya. Tadi ada 7 waste. Yang ketiga, itu mengurangi tempat yang diperlukan dengan cara memperkecil jarak perjalanan. Nah, ini juga tadi kita udah bahas di gambar just in time partnership gitu ya, bahwa kita harus dekat dengan buyer, kita bisa juga dekat dengan supplier dan lain sebagainya, supaya memperkecil buangan dalam transportasi, buangan dalam antrean, dan lain sebagainya.
Yang keempat, bisa juga dengan mengembangkan kemitraan dengan pemasok, itu juga bisa, atau mendidik pemasok, itu juga bisa dilakukan, dan lain sebagainya. Ada banyak cara yang bisa dilakukan, tapi intinya adalah supaya tujuan-tujuan yang ada di operasi ramping ini atau lean production ini bisa tercapai kayak gitu. Tadi tujuannya itu kan adalah operasi yang menyediakan pelanggan tepat yang dibutuhkan secara waktunya juga tepat kayak gitu. Jadi supaya tujuannya ini bisa tercapai. Yang kedua itu adalah keberlanjutan sistem ramping. Jadi kalau ngomongin keberlanjutan dan sistem ramping, ini dua-duanya itu ada di sisi yang sama, punya tujuan yang sama, berlanjut dan lean production, yaitu dia sama-sama bertujuan maksimalkan sumber daya dan efisiensi ekonomis. Jadi kalau misalnya operasi dalam manajemen itu pengen efisien, ya dengan sistem ramping itu juga mempunyai tujuan yang sama dengan keberlanjutan di perusahaan. Jadi dua-duanya dalam satu sisi mata uang yang sama. Ya, demikian perkuliahan kali ini, manajemen operasional sesi yang ke-10. Pesan saya jangan lupa subscribe, tinggalkan kelas _nama_nim di kolom komentar sebagai bentuk kehadiran Anda. Silahkan bertanya di kolom komentar jika ada yang kurang jelas, dan selamat bersiap-siap untuk UTS dan UAS pekan depan. Demikian dari saya, mohon maaf bila banyak salah-salah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.